Justru negara bisa hancur kalau isu agama selalu dibakar, dipicu, dan hanya dijadikan alat semata untuk meraih kekuasaan. Jadi bagi Denny dan kawan-kawannya yang mau berkuasa tapi belum kesampaian, ya jangan gitu dong. Kalau ente yang berkuasa, yakin negara ini akan lebih baik dari yang ada sekarang ini. Atau malah sebaliknya, lebih hancur. Halo, Denny Indrayana yang sudah melempar isu keputusan MK bocor dan diklaim sebagai info dari A1 ternyata banyak direspon. Ya, sudah pasti karena isu ini kalau dibiarkan begitu saja cukup berbahaya juga. Perlu diketahui bahwa klaim sebagai info A1 semua orang bisa bilang seperti itu. Semua orang bisa mengklaim, sehingga apakah benar atau tidak harus ada pembuktian yang sebenarnya bisa di-tracking atau ditelusuri. Dan kalau ternyata tidak ketemu siapa pemberi info di lingkup A1 itu, berarti Denny cuma klaim semata saja. Atau bisa masuk kategori tukang hoas kan? Ya. Sehingga konsekuensi yang dilakukan Denny bisa juga fatal. Denny bisa dilaporkan dan kalau sudah dikasuskan, perjalanan kasus ini bisa menguras tenaga dan merugikan Denny sendiri. Meskipun Denny lagi-lagi mengklaim sedang memperjuangkan keadilan, rakyat tidak akan percaya lagi. Yang percaya paling hanya kadang-kadang yang gagal move on. Nah, kalau dilihat secara jeli, tujuan dari lontaran Denny ini sepertinya hanya ingin memprovokasi masyarakat. Sehingga harapan Denny, masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintahan saat ini dan juga pada MK. Bahkan mungkin juga akan menggulirkan isu tidak akan percaya dengan KPU. Denny akan terus melakukan itu dan ini sudah merupakan sebuah serangan politik. Kalau masyarakat sudah tidak percaya, lalu akan timbul gesekan atau bahkan bisa kacau, maka Denny dan sekawanannya akan berlagak bak pahlawan. Tapi sayangnya pahlawan kesiangan. Karena Denny telat bangunnya. Sebelum Jokowi jadi presiden, ada SBY yang berkuasa. SBY tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk membangun kepercayaan masyarakat. Justru hanya menyisakan proyek Hambalang yang mangkrak atau bahkan terjadi korupsi berjamaah kan? Maka karena itulah masyarakat tidak puas dan tidak percaya lagi. Jadi kalau SBY yang bekerja sama dengan Denny Indrayana serta kawanannya ingin tampil menjadi pahlawan dengan isu yang dilontarkannya itu, maka pasti kesiangan. Namanya juga pahlawan kesiangan. Jadi mungkin kasus Denny hanya akan merugikan dirinya sendiri. Rakyat saat ini sudah bisa santai dan tidak terkaget-kaget soal isu yang kerap dilemparkan oleh gerombolan yang masih ingin berkuasa, tapi langkahnya kedodoran. Isu kebocoran putusan MK berkaitan dengan isu penjagalan Anies untuk mendapatkan tiket lolos capres. Semua isu-isu ini dilontarkan kesannya bahwa mereka disolimi. Padahal kita tahu mereka tak becus ketika berkuasa. Sehingga drama ini mudah sekali ditebak.
Gaya politik yang sudah basi. Lagi-lagi yang percaya cuma kadrun yang gagal move on. Belum kelar isu ini, rupanya Denny ingin membuat gaduh lagi. Atau mungkin ingin membuat kesibukan agar isu sebelumnya yang rentang dikasuskan bisa segera ditutupi. Tapi ternyata tidak demikian. Kali ini Denny kembali ingin membuat gaduh. Ia melontarkan cuitan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan dijerat kasus narkoba. Dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dengan kasus korupsi. Begini tulis Denny ya. Informasi terakhir, Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah 2 menteri kader Nasdem lainnya di kabinet. Menteri SYL akan dijerat dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan korupsi. Nah, itu Denny tulis di akun Twitternya. Kalau mengenai soal SYL atau Syahrul Yassin Limpo, kasus dugaan narkoba pernah atau sudah lama bergulir pada dirinya itu semenjak beliau akan menjadi gubernur Sulawesi Selatan beberapa tahun silam. Ya, waktu itu saya masih di Makassar. Memang pernah heboh. Jadi entahlah, kalau memang akan ada kasus ini ya. Tapi intinya, jika memang ada menteri yang melanggar hukum, ya pasti diproses lah. Kalau memang tidak bersalah, pasti lolos. Kalau Denny menilai bahwa ini menjadi atau telah terjadi tebang pilih, itu cuma asumsi saja. Mungkin Denny masih sakit hati karena bukan hanya menteri dari Nasdem yang kena kasus lalu diproses. Dari partai lain kan ada juga nih. Contohnya mantan Menteri Sosial dari PDIP, Julia Batubara, juga diproses karena melanggar. Maka keadilan sejati itu yang harus dipahami Denny adalah sekelompok politisi berada dalam posisi berkuasa tetapi tidak memperkaya diri sendiri, melainkan berbuat banyak, membangun bangsa dan negara, terus melakukan perbaikan meski banyak gangguan dari lawan-lawan politiknya. Jadi bukan menggarung uang rakyat. Begitu ditangkap, bilangnya lagi dibidik, lagi disolimi, serta lagi dijegal. Padahal tidak demikian. Ya, begitulah. Jadi sudah basi, sangat basi. Jadi apa yang telah dilakukan Denny hanya untuk memuluskan kepentingan majikannya. Dan pastinya untuk menaikkan citra Anies yang sudah anjlok. Dan juga untuk para bohirnya yang tak segan-segan menggunakan agama sebagai alat politik mengejar kekuasaan duniawi. Maka tak heran jika Denny pun menggunakan agama untuk kepentingannya. Pasalnya pergaulan Denny sudah dalam lingkup politisi yang doyan menjadikan agama sebagai alat saja, bukan sebagai motivasi hidup yang membangun negara penuh rahmat dan berkah. Nah, serangan Denny kepada pemerintahan saat ini akhirnya bawa-bawa agama juga. Denny jadi sok religius. Katanya begini ya. Jadi Denny menulis di akun Twitternya. Katanya begini. Hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif, memilih dan memilah kasus, memukul lawan oposisi sambil merangkul kawan koalisi, hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, diterapkan tidak adil, akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa. Lalu Denny bawa-bawa hadis lagi. Kata Denny lagi nih ya dalam ceritanya bahwa Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan marah
ketika seorang sahabat mengusulkan pengurangan hukuman kepada anak kepala suku Maksumiyah. Tidak dicantumkan hadis nomor berapa dan pada kitab yang mana. Kemudian Denny menambahkannya untuk mencari pembenaran. Tulis Denny begini, Rasulullah bersabda, penyebab binasa dan hancurnya suatu bangsa adalah karena hukum yang diterapkan secara diskriminatif. Ya, lagi-lagi bawa nama Nabi nih. Lalu agar tampak benar-benar bisa meyakinkan khalayak, Denny kemudian menegaskan bahwa hukum harus tegas kepada semua. Nah, kemudian Denny mengutip hadis Rasulullah yang berbunyi seperti ini. Seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Benar-benar licik ya. Hanya itu mungkin hadis yang bisa dihafal. Dan kalimat berikut ini jelas sekali mencocoklogikan pembenaran dirinya dengan mengaitkan nama Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Begini kata Denny dalam tulisannya ya. Saya berpendapat cawe-cawe Presiden Jokowi yang memperalat kasus hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan untuk membubarkan koalisi lawan politik sambil menjegal pencalonan Anies Baswedan sangat berbahaya. Dan sebagaimana diingatkan Rasulullah, bisa mendorong Indonesia ke jurang kehancuran. Buset kan? Agama dibawa-bawa. Padahal dia dan kelompoknya lagi mengejar kekuasaan. Justru negara bisa hancur kalau isu agama selalu dibakar, dipicu, dan hanya dijadikan alat semata untuk meraih kekuasaan. Jadi bagi Denny dan kawan-kawannya yang mau berkuasa tapi belum kesampaian, ya jangan gitu dong. Kalau ente yang berkuasa, yakin negara ini akan lebih baik dari yang ada sekarang ini. Atau malah sebaliknya, lebih hancur. Negara bisa jadi berantakan. Bisa jadi kan kalau ente yang berkuasa. Koalisi aja tidak kompak. Bagaimana mau membangun negara ini, iya kan? Ya, sudahlah. Masih banyak cara lain yang lebih kreatif dalam berpolitik. Masih banyak cara lain. Begitulah, kurang. Terima kasih.